Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan modul 2 KB1 yang berjudul Kepribadian dan Kemampuan Didik Karyawan. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Emma Emilia, Enik Novitasari, Esther Arika Ima, Fadli Latun Nurrohmah, dan juga Vivit Nur Hidayah. Oke, saya mulai. Hukum perbedaan individu, Law of Individual Differences, mengatakan bahwa secara hakiki setiap orang itu berbeda-beda kepribadian. Menurut Kurt Lewin, yaitu perilaku konsumen merupakan kombinasi dari kepribadian dan lingkungan tempat orang tersebut tinggal dalam kurun waktu yang lama. Teori kepribadian ada 3, antara lain yang pertama konflik teori, fulfillment teori, dan consistency teori. Konflik teori mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa menghindarkan diri dan selalu berhadapan dengan dua kekuatan berlawanan yang saling tarik-menarik. Kemudian, fulfillment teori mengatakan bahwa setiap orang hanya memiliki satu kekuatan yang secara terus-menerus mendorong orang tersebut untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, consistency teori mengatakan bahwa melalui pengalaman hidup seseorang terhadap lingkungannya dibentuklah suatu kepribadian. Dilanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Dibagi menjadi 2 faktor utama, yaitu keturunan dan juga pengalaman hidup. Tetapi di samping itu, dewasa ini faktor situasi juga mulai mendapatkan perhatian. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu faktor keturunan, di mana di dalam istilah Jawa biasa disebut dengan bibit. Contohnya, orang tua yang berpesan kepada anaknya dalam memilih pasangan hidup. Kalau kamu memilih pasangan hidup, lihatlah bibitnya dulu, apakah dari keluarga atau keturunan yang baik. Penjelasan ini menggambarkan bahwa faktor keturunan akan berpengaruh terhadap karakter yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua adalah pengalaman hidup yang didapatkan karena setiap manusia hidup di lingkungan terbuka, sehingga mereka saling berinteraksi dan bisa mengubah kepribadian orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah situasi atau bisa disebut dengan istilah konteks. Berbeda dengan 2 faktor utama yang tadi yang dianggap sebagai sumber terbentuknya kepribadian. Kalau situasi dan konteks ini justru seringkali menjadi tabir yang menutupi kepribadian tersebut. Lalu dimensi kepribadian. Agar seseorang dapat mengidentifikasi kepribadian seseorang dan dapat membedakannya, maka perlu memahami dimensi-dimensi kepribadian, yang salah satu caranya adalah dengan memahami watak, karakter, atau sifat bawaan seseorang. Hal ini menyebabkan adanya penelitian-penelitian yang menghasilkan 16 karakter utama yang secara konsisten menjadi prediktor perilaku manusia. Kemudian yaitu The Big Five Model of Personality, yaitu sebuah konsep yang dibangun berdasarkan ke-16 karakter utama manusia. Yang pertama adalah openness to experience, menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung terbuka, bisa menerima berbagai macam stimuli, mempunyai keinginan luas, dan berani ambil resiko. Kemudian yang kedua, conscientiousness, yang menggambarkan sejauh mana seorang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga yaitu extraversion, kepribadian yang menggambarkan seseorang yang percaya diri karena memiliki pengalaman emosional positif kepada orang lain maupun lingkungan sekitar, mudah bermasyarakat, dan hangat dalam bergaul karena cenderung bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah agreeableness, kepribadian yang menggambarkan apakah seseorang secara natural perilakunya baik, mudah berteman, dan percaya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah neuroticism, kepribadian seseorang yang cenderung memiliki pengalaman emosional, merasa tidak aman, merasa tertekan, dan memandang dirinya atau lingkungan sekitar secara negatif. Oke, kemudian selain menggunakan The Big Five Model of Personality, ada juga beberapa dimensi-dimensi kepribadian yang lainnya. Yang pertama, locus of control, dimensi kepribadian yang menggambarkan keyakinan seseorang terhadap siapa yang mengendalikan nasib dan juga jalan hidupnya. Sifat ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama internal locus of control,
di mana mereka biasanya merasa yakin bahwa nasib dan jalan hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, external locus of control, di mana mereka merasa yakin bisa mengubah nasib dan jalan hidupnya, bukan dirinya, melainkan orang lain. Lalu kemudian kepribadian tipe A dan tipe B. Tipe A yaitu seseorang terkesan sangat buru-buru menganggap segala sesuatunya mendesak, tidak sabaran, mudah bergejolak, dan sangat kompetitif. Kemudian tipe B yaitu orang yang sangat santai, segala sesuatunya bisa diselesaikan secara pelan-pelan, bahkan kadang terkesan masa bodoh. Kemudian tipe dimensi kepribadian yang lainnya yaitu Machiavellianism, self-esteem, dan self-monitoring. Poin selanjutnya yaitu kemampuan diri. Untuk memahami perilaku masing-masing individu, kita bisa memahaminya melalui kemampuan diri masing-masing individu. Kemampuan atau skill adalah kapabilitas seseorang untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Kemampuan seseorang bisa dibedakan menjadi dua, yakni kemampuan mental dan juga kemampuan fisik. Kemudian, poin selanjutnya itu kemampuan kognitif atau mental. Kemampuan ini merupakan kemampuan intelektual seseorang untuk berpikir, menemukan alasan, dan mengambil keputusan. Kemampuan kognitif memiliki sifat variatif. Kemampuan ini memiliki hierarki untuk membedakan kemampuan kognitif seseorang dengan orang lain. Kemampuan mental sangat dibutuhkan oleh manajer untuk menempatkan karyawan pada job-job tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah emotional intelligence. Jenis kedua dari tingkat intelijensia seseorang yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian adalah emotional intelligence, sering disingkat dengan IQ. EQ, seperangkat kemampuan diri yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang menyebut emosi atau perasaan. Komponen-komponen kemampuan diri yang termasuk ke dalam EQ adalah yang pertama, kemampuan untuk mengakui dan mengatur emosi diri sendiri. Kedua, kemampuan untuk mengakui dan mempengaruhi emosi orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi diri, mampu membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan orang lain, dan seseorang dengan tingkat EQ yang tinggi mampu menjaga berbagai bentuk hubungan jangka panjang meski terjadi berbagai macam perubahan hidup. Poin yang terakhir yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik seseorang dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan motorik dan kemampuan fisik. Kemampuan motorik adalah kemampuan fisik seseorang untuk memanipulasi objek yang berada dalam sebuah lingkungan. Kemudian, kemampuan fisik adalah kebugaran dan kekuatan seseorang secara fisik. Kemampuan motorik dibedakan menjadi 11 macam, sementara kemampuan fisik dibedakan menjadi 9 macam. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.